إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din. Berkata Ummu Abdillah, ittaqun nisa. Takutlah kalian kepada para wanita. Di sini beliau akan menyebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di." Aku tidaklah meninggalkan setelahku fitnatan, satu fitnah, adarra 'ala rijali minan nisa, yang lebih berbahaya atas laki-laki dari umatku ini daripada para wanita. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa wanitalah merupakan sumber fitnah yang paling besar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan Al-Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Wa wajhu dararin nisa'i 'ala rijal, dan sisi kemudaratan para wanita terhadap laki-laki. Dari mana kok? Kenapa Rasulullah mengatakan wanita itu fitnah yang lebih berbahaya, yang lebih memudaratkan terhadap kaum laki-laki? Disebutkan oleh Al-Mubarakfuri. Ma bayyanahu Al-Mubarakfuri rahimahullah fi Tuhfah. Ini dijelaskan oleh Al-Mubarakfuri rahimahullah taala dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi. Tuhfatul Ahwadhi ini syarah Al-Jami' At-Tirmidzi. Manasuh, beliau mengatakan, li'anna at-tiba'a katsiran tamilu ilaihin. Karena tabiat manusia itu kebanyakan dari mereka, mayoritas dari mereka itu selalu condong kepada para wanita. Tamilu ilaihinna wa taqa'u fil haram li ajlihinna, dan jatuh ke dalam perbuatan haram karena para wanita. Wa tas'a lil qitali wal adawati bisababihinna, ya. Dan yang menyebabkan terjadinya peperangan dan permusuhan itu disebabkan karena para wanita. Ya, jadi berapa sebab ini? Yang pertama, tabiatnya manusia kebanyakan condongnya kemana? Kemana? Kepada wanita. Nah, antum lebih mana condong? Kepada wanita atau kepada harta? Hah? Condongnya lebih mana? Hah? Nikmat gak kehidupan? Punya harta tidak punya wanita?
Hah? Kurang. Naam. Ya. Contohnya kemana? Nah, watak manusia mayoritas. Kalau antum tidak mau termasuk mayoritas, antum termasuk orang ganjil loh, Pak. Nah, ya, mayoritas watak manusia itu condong kepada mereka. Ini pertama. Yang kedua, seseorang terjerumus ke dalam perbuatan yang haram gara-gara wanita. Kata beliau, ya, gara-gara wanita, kebanyakan. Naam. Wa tas'a lil qitali wal adawati bisababihinna. Dan selalu berupaya untuk melakukan peperangan dan permusuhan gara-gara wanita. Ya, berapa banyak orang terjadi peperangan? Sebabnya inti-intinya gara-gara perempuan. Naam. Terjadi pembunuhan, kenapa? Sakit hati. Kenapa? Fulana diambil oleh si fulan. Allahul musta'an. Betul enggak ini? Hah? Betul ya? Ini alim yang mengatakan ini. Nah, kemudian wa aqallu dzalika an turaghibahu fid dunya. Ya. Dan yang lebih sedikit daripada itu, ya, dari semua ini, bahwa wanita itu selalu akan mengidamkan seorang tentang dunia. Seorang menjadi ingat tentang dunia. Ini wanita. Sampai Hanzalah, salah seorang sahabat, itu pernah mengatakan di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, "Wallahi laqad nafaqal Hanzalah." Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Wah, besar sekali ini. Perkataan kamu ini sangat besar sekali. Kenapa engkau menisbahkan kemunafikan pada diri kamu sendiri?" Hanzalah mengatakan, "Iya, saya merasa saya ini munafik. Kenapa kok ketika saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengingat tentang akhirat, tentang keimanan, seakan-akan iman itu bertambah. Begitu kembali kepada keluarga, hilang semua itu. Nah, yang diingat adalah dunia." Sehingga Rasulullah mengatakan, "Sa'asa." Ya, sesaat ini. Ada waktunya kita bercerita tentang akhirat, ada juga waktunya kita berkumpul dengan keluarga. Kenapa? Karena wanita mengingatkan seorang tentang dunia. Subhanallah. Selalu digandengkan ini tentang syahwat, wanita lagi yang disebutkan. Penyebutan tentang dunia, wanita lagi tidak pernah ketinggalan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Lalu kata Rasulullah, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha." Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia dapatkan, ataukah wanita, selalu disebutkan wanita bergandengan dengan dunia. Ya. Padahal wanita termasuk dunia, iya kan? Kenikmatan dunia diantaranya adalah wanita. Nah, tapi kenapa disebutkan secara khusus? Karena perkataan Rasulullah ini tadi, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Saya tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih memudaratkan atas kaum lelaki daripada para wanita. Wa ayyu fasadin adarra min hadza. Dan kerusakan apa lagi yang lebih memudaratkan dari perkara ini? Wa inna ma qala ba'di, dan hanya saja Rasulullah mengatakan setelahku. Jadi Rasulullah mengatakan, "Aku tidak meninggalkan suatu fitnah setelahku." Kenapa beliau mengatakan setelahku? Li'anna kaunahunna fitnatan adarra. Karena keadaan para wanita ini sebagai fitnah yang lebih memudaratkan, zahara ba'dahu. Itu mulai muncul setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi mulai setelah meninggalnya Rasulullah baru nampak bahwa memang fitnah itu semakin besar, yang semakin banyak seorang terjerumus ke dalam kemudaratan gara-gara para wanita. Sehingga sampai ada di kalangan para sahabat yang mengatakan, kalau begitu saya larang para wanita untuk datang ke masjid. Kenapa? Karena kondisi pada waktu itu para wanita dalam keadaan bobrok betul. Itu pada zaman sahabat Rasulullah, di zaman tabi'in. Gimana kalau mereka melihat zaman kita? Wal iyadzu billah. Ya. Allahul musta'an. Qala al-hafidz fil hadits,
Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam hadis ini, ketika beliau mengomentari hadis ini, innal fitnata bin nisa'i, sesungguhnya fitnah wanita itu asyaddu minal fitnati bighairihinna, itu lebih parah, lebih jahat dari fitnah selain mereka. Wa yashhadu lahu qawluhu ta'ala, ya, wa yashhadu lahu qawluhu ta'ala, dan yang menyaksikan atau menguatkan pendapat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, zuyyida lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dihiasi manusia itu cinta kepada syahwat-syahwat. Lalu setelah Allah mengatakan telah dihiasi para wanita, para manusia itu cinta kepada syahwat-syahwat, maka yang dimulai dari syahwat tersebut minan nisa, para wanita. Ya, anak-anak, harta belakangan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i. Terus wal mali wal banin wal qanatirul muqantara. Coba, anak-anak diakhirkan, harta-harta diakhirkan. Yang pertama an-nisa dulu. Ya. Fa'jalahunna min aini syahwat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para wanita itu ainus syahwat. Ya, syahwat semata-mata. Wa bada'a bihinna qabla baqiyatil anwa', dan Allah memulai para wanita sebelum jenis-jenis yang lainnya, isyaratan ila annahunnal aslu fi dzalik. Ini merupakan isyarah bahwa para wanita asal yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kemudaratan, dan asal syahwat itu adalah wanita. Naam. Waqad qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian ahli hikmah, hukama itu jamak dari hakim, ya. Maksudnya ahli hikmah, orang-orang yang bijaksana. An-nisa'u syarrun kulluhunna. Ya, wanita itu jahat semuanya, jelek semuanya. Ya tentunya yang baik ada gitu. Nah, ini ba'dul hukama begitu. Sebagian orang yang bijaksana. Ini bijaksana enggak ini? An-nisa'u syarrun kulluhunna. Wanita itu jelek semuanya. Ya. Wa asyarru ma fihinna. Maksudnya itu jelek semuanya bukan berarti wanita itu jelek-jelek, bukan. Ya. Tapi semuanya itu berbahaya begitu loh. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, semuanya berbahaya. Naam. Itu yang dimaksud oleh beliau. Jadi bukan dimaksud jelek semuanya, tidak. Ya. Wa asyarru ma fihinna, dan yang paling berbahaya dari mereka ada mulistighna'i anhunna, ketika seorang merasa butuh kepada mereka. Ya. Selalu diikutkan dalam suatu amalan, selalu dijadikan sebagai orang yang berperan, begitu. Dalam setiap kegiatan diikutkan para wanita. Wah, itu paling bahaya. Ya. Ada mulistighna itu maksudnya paling butuh, sangat butuh kepada mereka. Ma'annaha naqisatul aqli wad din, padahal wanita ini adalah kurang akal dan kurang agama. Tapi kok dalam setiap kegiatan diikut sertakan. Maunya mereka itu masuk ke dalam segala bidang. Ya. Itu pabrik-pabrik kalau tidak ada wanitanya nggak laku. Menurut mereka seperti itu. Iklan kalau yang tidak dinampakkan itu wanita, menurut mereka ini kurang serk, tidak laku. Nanti wanita yang akan mengiklankan. Nah, seperti itu keadaan. Apalagi dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan pemerintah, wah, dimasukkan pula wanita. Ini lebih jahat kata beliau, berbahaya sekali. Tahmilur rajula ala ta'ati ma fihi naqsul aqli wad din. Ini akan membawa seorang laki-laki untuk kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang kurang akalnya dan agamanya. Kasyughlihi an talabi umuriddin, seperti seseorang akan tersibukkan dari mencari perkara-perkara agama.
yang diingat adalah dunia, wa hamlihi ala tahaluk ala talabi dunya, dan akan menjerumuskan seorang untuk terbinasa, ya, membinasakan dirinya untuk mencari-cari dunia. Wa dzalika asyaddul fasad, dan ini adalah merupakan kerusakan yang sangat berbahaya sekali. Ini yang diucapkan oleh sebagian ahli hikmah. Nah, ya, jadi itu diusahakan itu kalau ada yang mampu menghafal. Hadis ini singkat, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa. Hadis Usama bin Zaid diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah, dan berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar, telah memberitakan pada kami Muhammad ibn al-Muthanna dan Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far, keduanya berkata telah memberitakan pada kami Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah, beliau berkata telah memberitakan pada kami Syu'bah an Abi Maslamah, dari Abu Maslamah. Qala, beliau berkata, sami'tu Aba Nadrah, aku telah mendengarkan Abu Nadrah, yuhaddithu an Abi Sa'idin al-Khudri, beliau memberitakan dari Abu Sa'id al-Khudri, ini sahabatnya Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu hulwah, dunia itu manis, ya, manis yang menunjukkan keindahan. Khadirah, hijau. Nah, wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian khalifah di muka bumi tersebut. Apa maksudnya khalifah? Ini saling mengganti antara sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Sebagian sudah meninggal, datang lagi generasi yang baru, saling ganti mengganti begitu. Mustakhlifukum fiha, setelah meninggal sebagian, datang lagi generasi yang baru. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian khalifah di muka bumi itu. Fayanzuru kaifa ta'malun, agar Allah melihat apa yang telah kalian amalkan. Fattaqud dunya. Nah, ini namanya dzikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah diumumkan. Iya kan? Pada awalnya disebutkan secara umum, fattaqud dunya, takutlah kalian terhadap dunia. Lalu disebutkan lagi yang khusus, ya, wattaqun nisa, takutlah kalian terhadap wanita. Wanita itu termasuk dunia, tapi karena berbahayanya sehingga disebutkan secara sendiri. Naam. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, maka sesungguhnya awal fitnah yang terkena pada Bani Israel itu disebabkan karena para wanita. Wallahul musta'an. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Naam. Allah sampai di sini dulu. Yang kita bacakan insyaallah kita akan melanjutkannya pada pertemuan yang berikutnya. Dan mungkin insyaallah kita akan menyusun jadwal, karena kita akan membahas insyaallah masalah siyam, puasa Ramadan. Ya, kalau mau dikatakan daurah itu disusun materinya. Dan insyaallah mungkin malam nanti apa? Bahasa Arab dengan nahwu. Insyaallah selama ana di sini tiap hari insyaallah. Usahakan tiap hari. Setiap malam ba'da al-isya, kecuali kalau ada halangan. Allahu a'lam bishawab. Dan usahakan setiap subuh juga. Bisa enggak lain? Nah.
Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan insyaallah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada bab ittaqun nisa. Takutlah kalian kepada para wanita. Di mana di dalam bab ini Ummu Abdillah hafizahullah ta'ala akan menjelaskan akhtar, bahaya-bahaya yang menimpa kaum lelaki disebabkan karena para wanita. Yang pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan dan menyebutkan beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang bahayanya wanita. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan dalil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Bahwa dihiasi bagi manusia ini cinta kepada syahwat. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan dari syahwat-syahwat tersebut, didahulukan an-nisa, para wanita, yang ini merupakan isyarat bahwa asal syahwat tersebut adalah mereka. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu hadis Umar bin Al-Khattab yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha." Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia dapatkan, ataukah karena seorang wanita yang hendak dia nikahi. Di sini diberikan khusus penyebutan tentang wanita, padahal wanita termasuk daripada dunia. Tapi disebutkannya secara khusus para wanita dan dipisahkannya dari dunia. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan peringatan kepada umat ini agar berhati-hati dari para wanita. Boleh jadi seseorang secara zahir mengamalkan suatu amalan ibadah, tapi pada hakikatnya dia mempunyai keinginan dalam rangka untuk mengambil seorang wanita. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Usama bin Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidaklah meninggalkan setelahku satu fitnah yang paling berbahaya, yang paling memudaratkan atas kaum lelaki daripada wanita. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa."
Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Kembali diulangi dan dipisahkan dari dunia. Ini untuk memberikan tanbih, peringatan agar kita berhati-hati dari mereka. Naam. Dan kalau enggak salah ikhwan, kita telah sampai ke halaman yang 115, yaitu sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 27. Ya. Selesai sampai di situ. Nah, kita lanjutkan. Berkata Ummu Abdillah hafizahullahu taala di dalam kitabnya, Nasihati lin nisa, fakadzalikal mar'atu, maka demikian pula lah seorang wanita, syabihatun bisyaitan, mirip, serupa dengan syaitan. Ya. Nanti akan disebutkan hadisnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa modelnya wanita itu persis dengan modelnya syaitan. Naam. Tapi bukan berarti dari surahnya. Akan tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari fitnah yang disebarkan oleh seorang wanita. Begitu cepatnya seorang itu terkena fitnah, seakan-akan syaitan yang langsung bekerja. Likauniha, disebabkan karena wanita tersebut min asbabi fitnatir rijal, di antara sebab-sebab fitnah kepada kaum lelaki. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, telah berkata Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Amr bin Ali, telah memberitakan kepada kami Amr bin Ali. Qala haddatsana Abdul A'la, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Abdul A'la. Qala haddatsana Hisham bin Abi Abdillah ad-Dustuwai, telah memberitakan kepada kami Hisham bin Abi Abdillah ad-Dustuwai, an Abi Zubair, dari Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus, an Jabirin, dari Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Abu Zubair masyhur, beliau meriwayatkan dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma, dan Al-Imam Muslim rahimahullah itu banyak mengeluarkan riwayat Abu Zubair dari Jabir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'am ra'atan, melihat seorang wanita. Rasulullah melihat seorang wanita ketika beliau keluar dari rumahnya. Fa'atam ra'atahu Zainabah, maka begitu beliau melihat seorang wanita, yang dimaksud di sini adalah wanita ajnabiyah. Wanita ajnabiyah. Maka ketika Rasulullah melihat wanita tersebut, fa'atam ra'atahu, maka beliau berbalik dan mendatangi istrinya. Imra'atahu, wanitanya di sini yang dimaksud adalah istrinya, yaitu Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Wa huwa tama'asa mani'atan, ya, dan beliau tama'asa. Tama'asa itu bersetubuh, ya. Mani'atan dari kata tamanni, yakni angan-angan, kemudian bersetubuh dengan istrinya. Karena ketika beliau keluar rumah sempat melihat seorang wanita, yang tentunya melihat seorang wanita ini adalah merupakan fitnah yang akan memasukkan ke dalam hati seorang keinginan kepada seorang wanita. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wanita ini, maka dalam rangka untuk membantah dan mengeluarkan kembali isi hatinya tersebut, keinginannya kepada seorang wanita, maka dia cepat-cepat pulang kembali ke rumahnya.
lalu kemudian bergaul dengan istrinya. Faqadha hajataha, maka beliau menunaikan hajatnya, yaitu berjima dengan istrinya. Thumma kharaja ila ashabihi, kemudian beliau keluar kepada para sahabatnya. Faqala, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata, sesungguhnya seorang wanita, tuqbilu fi surati syaitan, tuqbilu menghadap ke depan, fi surati syaitan, dalam bentuk syaitan wanita ini.